merasa diganggu, kamu melawan saya, ya ayo saya tantang. Ya sudah terjadi pergulatan. Nah di situ ya makhluknya ya berubah-ubah. Itu posisinya berarti di sawah, Pak? Di sawah, 300 meter dari rumah sini. Ya. Di situ suara nggak karu-karuan, makhluk tersebut juga bergonta-ganti, berubah-ubah. Nah, akan tetapi Ki Ageng Selo punya pikiran, kebetulan ada percikan api yang sangat hebat, katakan seperti kebakar pohon. Terus ini Pak, cerita yang paling terkenal dari Ki Ageng Selo, yang ditulis di banyak buku, yang ditulis di banyak situs, artikel-artikel, baik artikel-artikel itu adalah Ki Ageng Selo menangkap petir. Seiring perkembangan zaman, itu kan anak-anak muda mulai berpikir, lah kok petir kok bisa ditangkap? Makanya mungkin Pak Rahim bisa menceritakan dan kemudian menginterpretasikan lah terkait dengan makna Ki Ageng Selo menangkap petir. Ya, jadi awalnya begini Mas. Ya. Ki Ageng Selo merupakan tokoh ya, merupakan seseorang yang senang mencari ilmu apa saja. Dengan menginspirasi ilmu-ilmu itulah mudah-mudahan apa yang diharapkan itu tercapai. Pokoknya ilmu baik maupun buruk untuk ke depan, untuk mendampingi hati nurani, yaitu dengan ilmu, dia tuh sangat senang mencari untuk celah-celah duniawi maupun untuk rohani. Nah, di situ keberadaan katakan namanya punya tujuan ya, tiap hari, tiap detik, sampai katakan itu dia yang yang untuk sandaran talent itu Allah SWT. Pokoknya saya punya cita-cita seperti nenek kakek moyang dulu. Mudah-mudahan generasi saya meneruskan apa yang saya cita-citakan. Nah, disitulah dalam arti Tuhan mau memberikan pada makhluknya ya nggak terus istilahnya langsung, ada yang penuh dengan perjalanan ya, katakan Ki Ageng Selo juga penuh dengan perjalanan. Disitulah Ki Ageng Selo mau mendapat wahyu, katakan ya petunjuk dari Allah ya, salah satunya beliau dicoba dengan katakan yaitu bisa menangkap petir. Jadi Alkisah suatu hari Ki Ageng Selo di rumahnya sini tiap hari karena pencariannya bertani ya, otomatis beliau tiap hari ke sawah ya. Dengan adanya ke sawah itulah kebetulan pas musim hujan diiringi dengan suara-suara petir nggak karu-karuan. Nah, dengan itikat yang baik itulah Ki Ageng Selo dengan penuh ilmu ya sudah, namanya kita berbuat baik untuk pribadi maupun untuk ke depan ibadah, katakan loh kok waktu mencangkul di sawah dia kok ada makhluk yang merasa mengganggu ya. Ya di situ dengan peradaban Ki Ageng Selo sendiri ya merupakan sudah banyak ilmunya tadi ya, sudah saya tantang, ayo kalau emang makhluk sama-sama makhluk. Nah di situ suara nggak karu-karuan itu malah muncul makhluk. Jadi kalau kita hubungkan petir kok makhluk kok petir, lah itu urusan Tuhan, urusan Allah. Lah memang kadang Tuhan mau memberikan kan kun fayakun, katakan segala bisa. Lah di sini Ki Ageng Selo karena bisa memberanikan diri karena punya pegangan tadi ya, iktikat dengan Allah, saya menyatu kan nyawiji ilmu-ilmu tadi ya sudah saya lawan. Kalau orang saya nggak ganggu kamu kok malah kamu ganggu saya, ya apa boleh buat, muncul kalau berani ya.
saya itu muncul makhluk kakek tua renta ya. Gitu ya. Berarti artinya menurut saya Pak, saya potong dulu. Mohon maaf. Jadi itu artinya petir bukan petir dalam fenomena alam seperti itu bukan ya. Jadi artinya makhluk. Ya tetap petir suara, tapi Tuhan menunjukkan makhluk dalam bentuk makhluk gitu ya. Makhluk itu berupa tadi maaf apa? Ya, orang tua. Oh, kakek tua renta ya, orang tua yang sangat tua ya, lelaki kan ya, kakek tua renta. Ya, yes. Di situ nggak mau tahu karena sudah etikat merasa diganggu, kamu melawan saya ya, ayo saya tantang. Ya, sudah terjadi pergulatan. Nah, di situ ya makhluknya ya berubah-ubah. Itu posisinya berarti di sawah Pak ya? Di sawah 300 meter dari rumah sini ya. Nah, sampai sawah untuk apa ya, bertarung katakan, itu sawah udrek gitu ya tadi, karena orang Jawa kan udrek kan ya. Bertaruh gelutan katanya ya. Ya terus itu berubah-ubah, selain berubah menjadi orang tua renta itu berubah apa lagi Pak? Ayam ya, pokoknya makhluk-makhluk ya, itu ya, makhluk yang sangat sangar gitu ya. Ya. Jadi istilahnya yaitu tadi salah satu, kita kembali lagi, Tuhan mau menunjukkan kekuatan Kakang Selo dengan mau mengasih hadiah. Ini kan beritanya kan masih jauh ya. Nah, di situ beliau bisa menangkap makhluk, ternyata makhluk yang dari jelmaan petir tadi. Ya apa boleh buat, pokoknya suara nggak keluar ganggu saya, pokoknya yang berupa apa ya saya tangkap. Nah. Dan ketika sudah ketangkap, terus kemudian konon diikat di sebuah pohon, itu dalam wujud apa Pak ketika diikat? Waktu itu terus makhluk sudah ketangkap, dibawa pulang sini. Nah, terus kebetulan itu pohon kesukaan Kakang Selo itu pohon gandri. Karena pohon gandri insya Allah kalau musim berbuah itu kan burung-burung terutama ya, makhluk itu senang ke situ untuk makan maupun yang seperti lalat. Berarti buahnya itu untuk dimakan burung-burung? Betul, untuk dimakan burung-burung yang terutama kutilang apa cecak. Oh gitu ya. Maupun yang tapi tidak untuk dimakan manusia? Tidak, karena kecil. Oh kecil ya. Karena itulah kesukaan Kakang Selo ya, hubungannya dengan ekologi alam. Barangkali kan itu senang dengan apa ya, lingkungan hidup ya, pepohonan maupun lingkungan hidup dengan hewan-hewan tadi. Oh gitu ya, oke. Berarti dicancang di pohon gandri. Saya tuh penasaran dengan pohon gandri Pak. Pohon gandri itu sebenarnya hanya ada di Selo ini atau di mana-mana juga ada? Sebetulnya kalau pohon gandri itu di semua banyak ya. Cuman kebetulan Kakang Selo di rumahnya sini kesukaannya adalah pohon gandri. Nah, terus hubungannya terus untuk mengikat makhluk tadi. Jadi ketika kalau saya membaca legenda terkait dengan Kakang Selo menangkap petir dan kemudian dicancang di pohon gandri itu kan, kemudian ada yang menyelamatkan makhluk yang dicancang di pohon gandri itu siapa Pak itu? Kebetulan waktu Kakang Selo mau mengikat di pohon gandri, datang Sunan Kalijogo. Oh, datang Sunan Kalijogo malah ya? Datang Sunan Kalijogo agar segera dibawa ke Demak. Nah, untuk apa ya? Untuk tumbal, untuk simbol. Barangkali waktu itu kan belum ada jawaban yang jelas. Kakang Selo dengan Sunan Kalijogo namanya Maha Guru ya, hanya sendiko dawuh, gitu aja, to the point kata ya, Kakang Selo. Jadi Kakang Selo ya sudah, kalau memang makhluk ini saya ikat dulu, saya mau ganti baju karena kan lusuh ya, kotor tadi waktu utir-utirkan di sawah itu tadi. Nah, dengan kedatangan Sunan Kalijogo itulah kesanggupan Kakang Selo, segera saya bawa ke Demak. Akhirnya Kakang Selo ganti baju. Di situ suara nggak karu-karuan, makhluk tersebut juga bergonta-ganti, berubah-ubah. Nah, akan tetapi Kakang Selo punya pikiran, kebetulan ada percikan api yang sangat hebat, katakan seperti kebakar pohon, memberanikan diri menyulut. Untuk apa? Untuk penerangan rumahnya. Nah, terus api-api tersebut disimpan, jangan sampai mati, daripada ngorek-ngorek batu kan ya, lama. Ya itulah disimpan. Nah,
cucunya dikasih tahu, sampai sekarang, disimpan. Pak, ya? Nah, dengan disimpan itu terus muncul yang generasi-generasi raja, lah itu diabadikan untuk event-event tertentu seperti zaman Mataram Islam dulu, terutama zamannya Sultan Agung. Api tersebut untuk memasak adang besar, katakan ya, hajat besar, yaitu untuk memasak nasi, agar apa, mengingat kembali bahwa api tersebut itulah dari nenek moyangku. Mudah-mudahan aku jadi raja ya, nanti untuk selamatan di Mataram sini ada berkahnya. Yaitu Sultan Agung juga menghormati perjalanan waktu dulu Ki Ageng Selo itu, waktu menangkap petir. Alkisah itulah sampai saat ini api tersebut kita uri-uri, kita pelihara ya. Karena apa? Setiap suro, setiap gerbek mulut itu kan diambil untuk event-event di keraton. Jadi setiap tahun, Pak, itu ada gerbek mulut itu atau setiap? Kalau gerbek mulut itu setahun sekali, satu suro ya setahun sekali. Oh gitu ya. Kebanyakan yang untuk event-event 2 malam tahun 1 suro maupun gerbek mulut. Karena apinya selalu ngambil dari sini. Betul, mengambil dari sini. Karena apa? Gerbek mulut kan hubungannya dengan siar agama ya. Gerbek itu tadi. Kalau keraton sendiri namanya kan sekaten dari kata sahadaten tadi. Nah itu tak lain ya, obor rampi atau kelembakannya tuh pakai api dari sini. Seperti juga malam suro, nah itu tak lain penghormatan Sultan Agung terhadap adat-adat dahulu. Jadi beliau menyatukan tahun Saka, tahun Hindu Buddha, karena peradaban sebelum Islam itu kan Hindu Buddha nenek moyangnya. Ya. Nah, dia tuh nggak masalah, itu kakek nenek saya. Ya. Tapi saya berkeyakinan Islam, ya sudah, tahun Hijriyah, hitungan Hijriyah, terus dipadu dengan hitungan Saka yang mana muncul tahun Jawa yang dimulai tahun Saka waktu itu 1554, terus Sultan Agung meneruskan 1555 menjadi awal tahun Jawa yang diikuti bulan Suro, terus tahunnya tahun Alif. Nah, sampai saat ini 1950. Suro, Sapar, Mulut niku betul, itu hitungan Jawa. Kalender Jawa yang dicetuskan oleh Sultan Agung. Makanya kalau kita mendengar Suro itu apa? Ya itu tadi hubungannya dengan kaidah peradaban generasi sebelum Islamnya Mataram ya, di atas Ki Ageng Selo sebelum Islam dihormati dengan keyakinan Mataram Islam tadi menjadikan pegangan Mataram sampai saat ini. Jadi kalender-kalender Jawa sampai saat ini di Keraton Jogja maupun Surakarta, yaitulah asal usulnya dari Sultan Agung, yang mana perpaduan adat Jawa dengan adat Islam, akulturasi itulah menjadikan kalender Jawa. Ya, yang kita kenal Suro, Sapar, kalau bulan ini Ruah gitu, Pak ya. Ruah itu bulan Sa'ban gitu ya. Gitu. Pak, ini mohon maaf, ini saya membaca artikel yang dimana di artikel itu mencoba menafsirkan dan memaknai bahwa fragmen Ki Ageng Selo menangkap petir itu bukan menangkap petir dalam arti tekstual, tapi menangkap petir sebagai sebuah kiasan. Jadi gini, saya mungkin nanti Pak Rahim menanggapi ya. Jadi ini yang saya baca. Jadi gini, Ki Ageng Selo itu adalah seorang penyebar agama Islam, seorang pendakwah, seorang dai, murid dari murid dari Sunan Kalijaga ya, murid Sunan Kalijogo. Di situ diibaratkan beliau adalah seorang petani ya, karena memang petani adalah pekerjaan mayoritas masyarakat Grobogan, masyarakat ketika itu dan menangkap petir ada suara petir-petir yang mengganggu beliau ketika di sawah itu sesungguhnya adalah gangguan-gangguan suara-suara yang mencoba memadamkan api dakwahnya Ki Ageng Selo. Dan kemudian Ki Ageng Selo melawan aksi-aksi untuk memadamkan api dakwah itu, dan kemudian berhasil menangkapnya dan berhasil mengalahkannya, sehingga api dakwah Ki Ageng Selo tetap hidup
sampai sekarang. Itu kalau menurut panjenengan ada pemaknaan seperti itu pripun, Pak? Ya memang apa ya, kita harus bisa wawasan yang panjang, luas. Jadi peristiwa petir memang itu suara alam, tapi penantangan Ki Ageng Selo tadi dengan ilmu. Nah, dengan ilmu, keyakinan, saya banyak ilmu, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Misalnya nggak mau tahu, yang tahu kan pokoknya kamu berupa makhluk apa, tapi yang jelas di sini digarisbawahi untuk pencapaian klimaks, katakan ya, kita permintaan kepada Tuhan yaitu tadi dengan alat ilmu, yang mana ilmu itu nanti mengaktualisasinya itu nanti hak prerogatif kan Tuhan ya, untuk memecahkan masalah atau penantangan atau rintangan ya, di situ nanti kan hak prerogatif kan Tuhan ya, seperti di situ. Karena punya keyakinan bahwa saya itu tidak mengganggu orang, tidak mengganggu makhluk lain, kok malah dia itu mengganggu, apa salah saya, saya lawan gitu. Ki Ageng Selo memang ya agak keras juga orangnya. Nah, di situ memaknai kiasan-kiasan makhluk itu atau petir tadi ya, itu tadi ya dengan cara ilmu ya. Jadi bukan terus lah petir dipegang ya, bukan, ya pokoknya menantang, tapi yang menantang tadi makhluk kakek tua rentah tadi makhluk kan, berubah-ubah ya, itu ya, berubah. Pak ya? Lah itu kan Tuhan, urusan Tuhan kan. Tapi awalnya kan petir lah. Nah, di situ terus diilhami ya semua ya, terus Ki Ageng Selo waktu itu setelah mengaturkan di Demak, terus mengumpulkan saudara-saudara di sini, peristiwa pas meninggalnya Pati Unus juga waktu itu ya, mengaturkan di Demak. Nah, di Demak sendiri kan makhluknya berubah-ubah menjadi yang terakhir itu seperti naga tapi agak mirip buaya. Gitu pokoknya ya? nggak mau tahu juga kan. Ini perintah Sunan Kalijaga, pokoknya perintah Maha Guru ya, Sendiko Dawuh, nggak peduli, yang penting Sunan Kali saya Sendiko Dawuh, saya gambar, mudah-mudahan diterima Allah SWT, doanya Sunan Kali ya. Itu tadi belum sampai selesai, makhluk tersebut malah ada katakan lawan jenis menyemprot dengan suara yang gak karu-karuan. Dengan seketika itu malah para wali melihat Masjid Demak itu terbakar. Apa yang dilihat kebenaran malah sekejap mata masih utuh. Nah, di situ juga katakan itu kan apa ya, ternyata Tuhan itu mau mengangkat derajatnya Ki Ageng Selo tuh lewat perjalanan tadi. Makanya terus katakan sampai di sawah, di rumah, sampai di masjid, terakhir gambar itu tadi Tuhan Allah SWT itulah mengangkat apa yang diminta Ki Ageng Selo itu, salah satunya lewat itu. Kalau kita pergi ke Museum Masjid Demak, di sana ada pintu beledek yang konon adalah merupakan pintu ukir karya Ki Ageng Selo. Benar Pak ya? Betul, ya. Itu apakah lukisan yang tadi yang belum selesai tadi, lukisan makhluk tadi? Iya betul. Jadi waktu Ki Ageng Selo terus melepas dari Pon Gandri ya, sudah dibawa di sono, itu perjalanan ya berubah-ubah. Karena ya enggak ya, tadi kembali lagi ya, saya nggak mau tahu, ini perintah guru kan gitu ya. Sunan Kali ya sudah, terus dia tuh Sendiko Dawuh kepada para wali-wali yang ya, penghormatan di situ, dia tuh memberanikan diri di pintu utama. Ya sudah, dia tuh terus memahati ya, bahatan-bahatan melukis. Nah, apa yang dilihat Ki Ageng Selo terakhir di situ ya itu tadi, makhluk yang seperti naga yang agak mirip dengan buaya. Beliau lukis-lukis sampai hampir sampai perjalanan lukis itu ada suara sambiran juga, suara nggak karu-karuan gitu, sampai pada menggerutu para wali di situ. Ini orang kok bikin apa ya, bikin onar, katakan ribut gitu. Nah, tapi yang meredam siapa? Sunan Kalijaga. Yes, saya minta ya sokabat sederek-sederek ya, sedulur para wali, mudah-mudahan saya merintahkan Ki Ageng Selo itulah kemakmuran Bintoro maupun keselamatan Masjid Demak itu bisa abadi. Nah,
akhirnya pada sadar para wali ya sudah meneruskan Kakang Selo tadi gambar terus ada makhluk lawan jenis yang beliau gambar dengan menyemprot atau menyiram yang digambar Kakang Selo di sampingnya ya seketika itulah suara nggak karu-karuan bersamaan suara katakan mesin demak seperti kebakaran hilang berdua-duanya makhluk tersebut. Jadi Kakang Selo terus akhirnya matur kepada Sunan Kalijaga, Sunan Kali, inilah yang terakhir saya gambar, saya lukis di sini. Mudah-mudahan apa Maha Guru yang minta bisa diijabahi Tuhan. Berarti sebenarnya selain seorang petani, seorang dai penyebar Islam, beliau juga seorang seniman ya, yang bisa mengukir ya Pak. Betul. Nah, di situ kan bisa menyimpulkan kan, karena tiap hari mencangkul, terus karena dia tuh menasihati, karena bisa melukis ya semua orang akhirnya bisa memaknai masing-masing kan. Terus Kakang Selo masakannya sudah selesai, sudah matang ya, tamu tersebut dipersilakan untuk makan bersama. Alangkah herannya, alangkah terkejutnya Kakang Selo. Pepali-pepali itulah peninggalan atau ajaran Kakang Selo yang kita paling tidak itu mengambil satu tembang atau yang lain, insya Allah Tuhan memberikan apa yang diharapkan.